Perkenalkan, nama saya Anindya Rika Puanti dengan NIM 2892150207 dari program studi manajemen kelas reguler plus. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang perekrutan sumber daya manusia dari mata kuliah manajemen SDM dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayetno, SEMM. Yang pertama ada pengertian perekrutan. Perekrutan adalah proses penarikan atau pencarian sejumlah calon karyawan yang berpotensi dengan mendorong untuk mengajukan lamaran dan perusahaan dapat menyeleksi orang yang paling tepat mengisi lowongan kerja yang ada. Yang kedua, hambatan dari perekrutan. Hambatan yang pertama, kebijakan organisasi. Kebijakan promosi dari dalam merupakan arah tindakan dalam usaha penempatan atau pengisian jabatan yang kosong. Kebijakan kompensasi berupa gaji, upah, tunjangan, kesehatan, fasilitas kerja, dan lain-lain. Kebijakan status pegawai, yaitu kebijakan untuk menggunakan tenaga kontrak. Kebijaksanaan penarikan tenaga lokal, seperti lokasi perusahaan berada. Yang kedua ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM difokuskan untuk menentukan kebutuhan SDM pada masa datang untuk memperkirakan berbagai program dan kebijakan yang akan membantu proses rekrutan. Yang ketiga, Affirmative Action Plan. Affirmative Action Plan adalah tindakan yang harus menyesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah, seperti tidak diperbolehkan mendiskriminasikan calon pegawai berdasarkan jenis kelamin, etnis, agama, yang dapat menghambat penarikan pegawai yang paling berpotensi. Yang keempat ada kebijaksanaan perekrutan. Kebiasaan perekrutan adalah kebiasaan yang dilakukan ketika melakukan proses perekrutan pada masa lalu. Kebiasaan ini dapat meningkatkan keahlian seorang perekrut, tetapi kebiasaan yang salah akan terulang kembali secara sistematis. Yang kelima, kondisi lingkungan eksternal. Kondisi lingkungan menyangkut faktor-faktor tenaga kerja seperti pengangguran dan tingkat persaingan. Jika kondisi pengangguran rendah atau nol, maka perusahaan akan kesulitan mendapatkan tenaga kerja. Tingkat persaingan yang tinggi menyebabkan perusahaan lain yang sejenis menginginkan jenis tenaga kerja yang sama. Yang keenam ada persyaratan jabatan. Persyaratan jabatan yang ditentukan untuk menjadi landasan dalam proses rekrutmen dapat atau tidaknya menunjukkan hubungan yang kuat untuk kerjanya, misalnya jabatan yang menekankan pada tingkat pendidikan dan keterampilan. Persyaratannya kemampuan berkomunikasi dan sikap terhadap pekerjaan. Yang ketujuh ada biaya penarikan. Biaya yang diperlukan untuk proses penarikan sangat besar. Bisa saja lebih dari yang dianggarkan perusahaan. Jika tenaga kerja yang akan ditarik sedikit jumlahnya,
dan tempatnya tersebar, maka perusahaan harus memuat iklannya di berbagai media. Yang kedelapan, atau yang terakhir, ada perangsang. Perangsang atau insentif diberikan agar para calon tertarik untuk menjadi pegawai perusahaan. Perusahaan harus memperhatikan berbagai kemungkinan perangsang lain yang dapat meningkatkan ketertarikan calon pegawai. Yang ketiga ada langkah-langkah perekrutan. Yang pertama, langkahnya yaitu penentuan jabatan yang kosong. Perekrutan dilakukan jika ada jabatan yang kosong atau dimulai dengan analisis mengenai apakah ada jabatan yang kosong yang harus diisi oleh pegawai baru. Kekosongan terjadi akibat adanya pegawai yang mengundurkan diri, pensiun, meninggal dunia, atau ekspansi. Sebelum melakukan rekrutmen, lebih baik melakukan reorganisasi pekerjaan atau reorganize work, lembur atau overtime, mekanisme pekerjaan atau mekanisme the work, metode kerja yang fleksibel atau stagger the harm, kerja paruh waktu atau make job part-time, dan kontrak kerja atau subcontract the work. Yang kedua, ada penentuan persyaratan jabatan. Persyaratan pekerjaan merupakan kriteria yang meliputi keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Persyaratan jabatan dianalisis dari informasi analisis jabatan, yaitu job description, job specification, dan job performance standard. Yang ketiga, ada penentuan sumber dan metode perekrutan. Sumber perekrutan meliputi sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal itu apa ya? Sumber internal adalah orang-orang yang sudah menjadi pegawai perusahaan dan menduduki jabatan tertentu yang mungkin dapat dipindahkan atau ditransfer. Sedangkan sumber eksternal adalah orang-orang yang belum menjadi pegawai perusahaan. Metode perekrutan sumber internal. Calon internal diperoleh dengan cara manajer memberikan atau menominasikan beberapa orang calon untuk dipromosi. Metode ini bersifat tertutup. Pegawai tidak mengetahui jabatan yang kosong, sehingga pegawai yang memiliki persyaratan tidak memiliki kesempatan untuk melamar secara formal. Kelebihan metode ini banyak didapatkan calon, sedangkan kelemahannya memakan waktu yang cukup lama. Penentuan metode perekrutan eksternal, inisiatif pelamar, rekomendasi pegawai, iklan, lembaga pemerintah, lembaga swasta, perusahaan penyedia tenaga ahli, lembaga pendidikan, asosiasi profesi, organisasi buruh, temporary help agency,
with employees, departing employees, dan open house. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sumber internal juga sumber eksternal. Kelebihan dari sumber internal yaitu lebih murah, lebih cepat, waktu orientasi yang lebih singkat, meningkatkan motivasi kerja, dan memungkinkan penilaian kemampuan yang lebih cepat. Sedangkan kekurangan dari sumber internal yakni membatasi masuknya pemikiran-pemikiran baru, dapat mendorong pertentangan di antara pegawai, memperkecil kelompok pelamar potensial, dan menghambat usaha untuk meningkatkan keanekaragaman tenaga kerja. Sedangkan dari sumber eksternal kelebihannya yaitu jumlah calon yang lebih besar, membantu meningkatkan jenis tenaga kerja, mendorong masuknya pemikiran baru, biaya yang lebih rendah untuk pelatihan pegawai profesional, tidak ada kelompok politik yang beraliansi dalam perusahaan, kemungkinan membawa rahasia pesaing, dan membantu memenuhi kebutuhan kesempatan kerja yang sama. Sedangkan kelemahannya dari sumber eksternal adalah menimbulkan ketidaksenangan pegawai yang ada, memerlukan biaya yang lebih besar, dan menyita banyak waktu. Juga membutuhkan orientasi yang lebih lama. Adapun langkah-langkah dari perekrutan: perencanaan sumber daya manusia, permintaan manajer, penentuan jabatan yang kosong, kemudian informasi analisis, penentuan persyaratan jabatan, permintaan manajer, lalu sumber atau metode internal eksternal atau job posting, rekomendasi pegawai, iklan, lembaga pendidikan, dan lain-lain, dan sejumlah calon karyawan. Formulir lamaran kerja. Formulir lamaran menyangkut pengumpulan informasi mengenai data pribadi, status pelamar, keahlian dan keterampilan yang dimiliki, riwayat pengalaman kerja, piagam penghargaan yang pernah diterima, hobi atau kesukaan, referensi, dan tanda tangan. Yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.